arus listrik bolak-balik atau alternatif curen. A. Pengertian arus listrik bolak-balik. Listrik arus bolak-balik atau listrik AC alternating curen adalah arus listrik di mana besarnya dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik. Arus bolak-balik atau AC adalah sejenis arus yang mempunyai arah bolak-balik karena sumber arus listrik menghasilkan voltase bolak-balik. Karena sumber arus listrik menghasilkan voltase bolak-balik atau voltase alternating. 1. Arus dan tegangan. Secara sistematis, arus dan tegangan listrik bolak-balik tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Arus dan tegangan bolak-balik didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut. V sama dengan Vm sin Wt, I sama dengan Im sin Wt, di mana V sama dengan tegangan sesaat, I sama dengan arus sesaat, Fn sama dengan tegangan maksimum, Im sama dengan arus maksimum, W sama dengan kecepatan sudut atau rad atau per detik, T sama dengan waktu atau detik, sudut fasa sama dengan W kali T rad. 2. Hubungan tegangan kuat arus. A. Hubungan kuat arus dan tegangan pada suatu hambatan. Pada gambar tersebut, kita bisa lihat tampak bahwa tegangan arus bolak-balik pada rangkaian hambatan adalah sefase. Persamaan dari hukum 2 Kirchhoff untuk rangkaian ini dengan tegangan V sama dengan V0 sin Wt adalah E sama dengan V sama dengan IR. Oleh karena itu, I sama dengan V0 per R sin Wt, atau dengan I0 sama dengan V0 per R, I sama dengan I0 sin Wt. B. Hubungan kuat arus dan tegangan bolak-balik pada kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik dan timbul resistensi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus atau dapat dirumuskan sebagai pada gambar tersebut. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0. Begitupun sebaliknya, artinya arus mencapai nilai maksimumnya seperempat periode lebih cepat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimumnya. Rumus tegangan dan arus yang mengalir pada kapasitor seperti berikut. Arus yang mengalir pada kapasitor, IC sama dengan WCV M sin dalam kurung Wt plus setengah Pi sama dengan Im sin dalam kurung Wt plus setengah Pi. Tegangan pada kapasitor Vc sama dengan Vm sin Wt. C. Hubungan kuat arus dan tegangan bolak-balik pada induktor. Pada induktor pun akan mengalir arus bolak-balik. Pengukuran dengan menggunakan osiloskop berkas ganda menunjukkan bahwa Agustinus dan tegangan sinus pada induktor memiliki fase-fase yang berbeda. Arus pada induktor ketinggian fase dari tegangannya dengan beda sudut fase sebesar Pi per 2. B. Rangkaian seri R, L, dan C. 1. Resistor atau R. Sebuah resistor akan dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Rangkaian resistor dalam arus bolak-balik digunakan untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk sehingga arus dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. 2. Induktor atau L.
Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif tergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi diri induktor. Berdasarkan grafik terlihat bahwa besar tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum. Begitupun sebaliknya. Artinya, tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat serempat periode daripada saat arus mencapai maksimumnya. Perhatikan gambar di samping. 3. Kapasitor C. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif tergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus. Perhatikan gambar di bawah ini. C. Daya dan resonansi pada rangkaian AC. 1. Daya pada rangkaian AC. Induktor murni L dan kapasitor murni C yang berbeda dalam rangkaian AC tidak pernah membuang energi listrik, tetapi hanya melakukan pengalihan bolak-balik energi dari rangkaian ke medan magnetik atau medan listrik. Lain halnya dengan arus yang mengalir melalui penghambat R. Di dalam R, energi diubah menjadi kalor yang tidak dapat diubah kembali menjadi listrik. Besarnya energi listrik per satuan waktu yang diubah menjadi kalor disebut daya listrik. Perhatikan rumus di bawah ini. 2. Resonansi pada rangkaian AC. Rangkaian seri AC disebut dalam resonansi jika arus yang mengalir pada rangkaian tersebut mempunyai nilai maksimum. IEF sama dengan VEF per Z. Dengan Z adalah impedansi. Nilai impedansi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disubstitusikan ke dalam persamaan di atas sehingga diperoleh IEF sama dengan VEF per akar R kuadrat plus dalam kurung XL min XC kuadrat. D. Prinsip kerja pembangkit arus bolak-balik. Prinsip pembangkit arus bolak-balik adalah mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Pembangkit arus bolak-balik terdiri atas dua bagian utama, yakni stator dan rotor. Stator adalah bagian yang tetap pada pembangkit yang mengeluarkan tegangan bolak-balik. Stator terdiri atas satu inti stator, berupa cincin laminasi yang diikat sangat kuat dengan tujuan menghindari hilangnya arus. Dalam kurung eddy current loss. 2. Alur dan lilitan stator. Alur stator merupakan tempat lilitan stator. 3. Rumah stator terbuat dari besi tuang yang biasanya berbentuk silinder. Bagian utama kedua adalah rotor. Bagian ini merupakan bagian yang bergerak dan menghasilkan medan magnet yang menginduksi stator. Antara stator dan rotor dipisahkan oleh celah udara atau air gas. Rotor secara umum terdiri atas dua bagian, yakni satu inti kutub. Di bagian ini terdapat poros dan inti rotor. Fungsinya sebagai jalur fluks magnet yang dibangkitkan oleh kumparan medan. 2. Kumparan medan terdiri atas bagian penghantar dan bagian isolasi. Bagian penghantar fungsinya sebagai jalur arus pemantik, sedangkan bagian isolasi berfungsi untuk menahan temperatur tinggi dan gaya sentrifugal akibat putaran yang sangat tinggi dari rotor. Soal 1. Susunan seri hambatan 40 dan kapasitor dengan reaktasi kapasitas 30 dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik, tegangan efektif 220 V. Tegangan efektif pada resistor adalah A 172 V,
B. 173 V, C. 164 V, D. 176 V, E. 197 V. Soal 2. Susunan seri hambatan 80 dan kapasitor dengan reaktasi kapasitif 60 dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Tegangan efektif 300 V. Tegangan efektif pada kapasitor adalah A. 187 V, B. 190 V, C. 180 V, D. 197 V, E. 188 V. Soal 3. Suatu rangkaian RLC dipasang pada tegangan bolak-balik yang nilai efektifnya 100 V dan frekuensi 60 Hz. Bila R sama dengan 10, L sama dengan 26,5, F, maka tegangan di ujung-ujung L adalah A. 55,2584 V, B. 55,2574 V, C. 55,3584 V, D. 55,3574 V, E. 55,5874 V. Soal 4. Sebuah hambatan 600, induktor 1000, dan kapasitor 200 disusun seri. Jika susunan ini dihubungkan dengan sumber tegangan AC 100 V, maka daya rangkaiannya adalah watt. A. 5 watt, B. 9 watt, C. 8 watt, D. 12 watt, E. 10 watt. Soal nomor 5. Pada rangkaian seri RC, jika tegangan resistif dan tegangan kapasitif masing-masing adalah 50 volt dan 120 volt, maka tegangan totalnya adalah A. 133 volt, B. 130 volt, C. 132 volt, D. 131 volt, E. 135 volt. Soal nomor 6. Sebuah sumber daya 200 volt 50 Hz dihubungkan dengan resistor murni 400 dan sebuah kapasitor seri. Jika tegangan pada resistor itu 160 volt, tentukan tegangan pada kapasitor itu. A. 120 volt, B. 110 volt, C. 150 volt, D. 100 volt, E. 200 volt. Soal nomor 7. Jika dalam suatu penghantar mengalir muatan listrik sebesar 6 kolom selama 1 menit, maka kuat arus yang mengalir dalam penghantar itu adalah A. 100 mA besar, B. 150 mA besar, C. 200 mA besar, D. 400 mA besar, E. 500 mA besar. Soal nomor 8. Sebuah kawat panjangnya 7,5 meter dengan luas penampang 4 mm jika hambatan jenis kawat tersebut adalah 0,016 ohm mm atau meter, maka besar hambatan kawat itu adalah A. 0,04 ohm, B. 0,03 ohm, C. 0,05 ohm, D. 0,06 ohm, E. 0,08 ohm. Soal 9. Jika arus listrik sebesar 5 ampere mengalir pada sebuah konduktor selama 30 detik, maka banyak muatan listrik yang mengalir pada bahan konduktor tersebut adalah A. 100 kolom, B. 110 kolom, C. 120 kolom, D. 150 kolom, E. 200 kolom. Soal 10. Elemen yang dapat diisi ulang atau dimuati kembali jika muatannya habis adalah A. Elemen primer, B. Elemen sekunder, C. Elemen volta, D. Elemen kering, E. Elemen basah.